Mantan rival sekaligus mantan rekan setim Marc Marquez, Jorge Lorenzo, memuji sang juara dunia MotoGP 2025 itu. Menurut Lorenzo, yang membuat Marquez bisa kembali jadi juara bukan cuma karena skill atau fisiknya yang kuat, tapi karena kekuatan pikirannya yang luar biasa. Ditanya oleh TNT Sport selama Grand Prix Indonesia, Lorenzo bilang, Marquez adalah pebalap yang lengkap. Ia kuat secara teknis, fisik, dan terutama mental. Sejak debut di MotoGP tahun 2013 dan langsung juara dunia di musim pertamanya, Marquez sudah menunjukkan kalau dia bukan pebalap biasa. Musim 2025 ini benar-benar jadi momen comeback besar untuk Marquez. Setelah 6 tahun tanpa gelar, cedera panjang, dan pindah dari Honda ke Ducati Gresini, akhirnya ia kembali ke puncak. Sayangnya, setelah memastikan gelar dunia, Marquez sempat mengalami cedera bahu saat balapan di Indonesia. Ia pun harus absen di 2 seri berikutnya dan posisinya digantikan oleh Michele Pirro di Australia. Tapi satu hal jelas, Lorenzo bilang mental juara Marquez memang beda. Di usia 32 tahun, dia masih bisa menaklukkan generasi muda dan membuktikan kalau pikiran kuat bisa jadi mesin paling hebat di lintasan. Setelah lebih dari 1 dekade kembali ke ajang MotoGP, Aprilia akhirnya menunjukkan bahwa mereka bukan lagi pemain kecil atau pengikut, melainkan pesaing serius. Pada musim 2025, performa mereka konsisten berada di garis depan. Tim ini kini berada di posisi kedua klasemen konstruktor, dan dengan Marco Bezzecchi sebagai ujung tombak, mereka telah meraih kemenangan Grand Prix serta beberapa kemenangan sprint. Salah satu perkembangan paling mencolok pada RSGP tahun ini adalah peningkatan dalam performa rata-rata motor. Bukan hanya di kecepatan tertinggi atau keunggulan di satu jenis sirkuit. CEO Aprilia, Massimo Rivola, menyebut bahwa tim berhasil memperbaiki kelemahan historis motor mereka. Secara teknis, RSGP tetap mempertahankan kekuatan khasnya dalam bermanuver dan menikung, area di mana Aprilia selalu punya reputasi. Namun untuk musim ini, mereka juga memperkuat aspek pengereman dalam, khususnya di kondisi pengereman berat, lewat pembaruan di sistem elektronik. Hal ini membuat motor lebih kompetitif di sirkuit dengan banyak stop and go alias sektor dengan pengereman tajam bolak-balik. Rivola menuturkan bahwa keunggulan motor di trek lancar tetap menjadi karakter positif, tapi kecepatan itu kini juga dapat dipertahankan ketika harus sering melakukan pengereman keras. Dengan kata lain, rata-rata motor semakin mendekati ideal untuk berbagai kondisi sirkuit, bukan hanya sirkuit cepat. Meski perkembangan positif ini, Rivola tetap realistis. Keberhasilan penuh belum diraih, dan ada momen 0 poin yang mengecewakan ketika peluang emas hilang. Tapi bagi Aprilia, transformasi performa ini adalah lompatan penting. Dari tim yang kadang tampil gemilang, menjadi tim yang konsisten berada di barisan terdepan. Enea Bastianini yang tengah menunjukkan performa menjanjikan bersama tim KTM Tech3 harus menghadapi sebuah tantangan besar di tengah musim. Perpisahan mendadak dengan kru chief kepercayaannya, Alberto Giribuola. Sebelumnya, Bastianini telah menunjukkan kemajuan signifikan. Ia berhasil lolos ke Q2 secara konsisten, meraih posisi kualifikasi di baris kedua di beberapa seri, mencetak podium di sprint Brno, dan akhirnya meraih tempat ketiga di Grand Prix Catalunya. Momentum positif itu tiba-tiba menemui hambatan ketika, tanpa banyak peringatan ke publik, Giribuola dipindahkan untuk membantu proyek lain dan meninggalkan Bastianini saat itu juga. Bastianini mengaku bahwa hubungan profesionalnya dengan Giribuola sangat baik. Mereka membentuk pasangan kerja yang harmonis dan telah bersama sejak ia memulai karir MotoGP pada 2021. Keputusan untuk memutuskan kerjasama segera itu mengejutkannya dan ia mengaku tak sepenuhnya memahami alasan di balik langkah tersebut, meski menyebut bahwa Giribuola sendiri sudah sempat menyatakan keinginan akan perubahan. Sebagai pengganti, tim menunjuk Xavi Palacin yang sebelumnya bertugas sebagai track support di garasi. Namun transisi ini tidak berlangsung mulus. Hervé Poncharal, bos tim Tech3, menyatakan bahwa dalam kurun beberapa seri berikutnya terlihat bahwa keselarasan sempurna antara pembalap dan kru chief bukan hal yang bisa dibangun dalam semalam. Poncharal mengakui bahwa keputusan tersebut disayangkan, terutama karena Bastianini tengah dalam momentum positif. Ia juga menekankan bahwa Xavi adalah individu yang kompeten dan dapat diandalkan, namun peran barunya mengatur setup motor dan memahami karakter balap Bastianini memerlukan waktu adaptasi.
Tim pun berupaya membantu agar Bastianini dapat kembali ke level performa maksimalnya, tapi tantangannya nyata. Mengulang chemistry yang sudah mapan antara pembalap dan kru chief bukanlah hal sederhana di tengah kompetisi yang sangat kompetitif. Selama ini, Repsol telah menjadi sponsor kentara di ajang MotoGP, terutama dalam kemitraannya dengan tim Honda sejak tahun 1995 yang menghasilkan banyak prestasi, 15 gelar juara dunia, 183 kemenangan, dan 455 podium dalam periode tersebut. Namun, mereka memilih untuk tidak memperpanjang kontrak dengan tim Honda pada akhir musim 2024 yang menyebabkan absennya mereka dalam MotoGP selama 1 musim. Akan tetapi, absen itu kemungkinan hanya sementara. Dilansir Motorsport, Repsol direncanakan kembali pada 2026, tetapi dengan peran yang sedikit berbeda. Bukan sebagai sponsor tim MotoGP secara langsung, melainkan sebagai pemasok pelumas tunggal untuk kelas Moto2 dan Moto3. Di kelas-kelas tersebut, penggunaan oli dan bahan bakar biasanya diatur secara tunggal oleh satu pemasok, sehingga keterlibatan Repsol akan sangat krusial. Saat ini, penyedia oli tunggal untuk Moto2 dan Moto3 adalah Liqui Moly, yang sejatinya sudah memperpanjang kontrak hingga 2027. Tapi menurut artikel tersebut, kemitraan itu akan diakhiri lebih awal agar Repsol bisa masuk kembali. Pembalap Pata Yamaha TenCate, Stefano Manzi, sukses merebut kemenangan dalam balapan kedua World SSP Estoril 2025 di sirkuit Estoril, Portugal pada Minggu. Hasil ini juga membuat Manzi berhasil mengunci gelar dunia. Pembalap Italia ini diikuti oleh pembalap Phil Racing World SSP Tim Ducati, Philipp Oettl, di posisi kedua, dan pembalap Kawasaki World SSP Team, Jeremy Alcoba, di posisi ketiga. Sejak awal musim, Manzi hampir selalu finish di podium. Ia menang 10 kali dan total 18 kali naik podium. Meski sempat kesulitan di beberapa balapan, ia bangkit dengan 4 kemenangan beruntun di paruh kedua musim yang memastikan gelar juara lebih cepat. Berkat kerja keras dan konsistensinya, Manzi dijuluki King of Consistency atau Raja Konsistensi. Tahun depan, ia akan naik ke kelas World SBK 2026 bersama GYTR GRT Yamaha, bergabung dengan Remy Gardner. Di sirkuit Estoril, Portugal, pada hari Minggu, balapan kedua dalam pekan World SBK berlangsung panas. Pembalap Italia dari tim Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega, berhasil menyegel kemenangan yang krusial. Ia memimpin selama 21 lap penuh dan finish terlebih dahulu, sementara Toprak Razgatlioglu berada tepat di belakangnya, terpaut waktu 4,8 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Alvaro Bautista, rekan setim Bulega di Ducati, dengan selisih 15,3 detik. Kemenangan Bulega ini punya efek mengguncang persaingan kejuaraan. Dengan kemenangannya, ia memaksa Toprak untuk menunda perayaan gelar dunia yang mungkin sudah di depan mata. Sebab, jika Toprak ingin mengunci gelar musim ini, ia harus tetap tampil sangat konsisten di seri terakhir di Jerez.